Pengabdian yang tulus dan ikhlas. Kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas. Menjadi tunas muda pengayoman untuk pemasyarakatan yang semakin baik. Mempersembahkan aktualisasi diklat pembimbing kemasyarakatan untuk tusi pembimbingan. Dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Selatan oleh calon pembimbing kemasyarakatan Gracia Kartika Dian Shivita kepada klien pembebasan bersyarat Asep Firmansyah bin Supyadin. Tahap pertama yang dilakukan adalah perencanaan pembimbingan. Tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan CPK setelah mendapatkan penugasan untuk melakukan pembimbingan terhadap klien. Rencana pembimbingan pun disusun dengan memperhatikan beberapa hal, yakni hasil asesmen dan litmas. Hasil asesmen dan litmas tersebut digunakan untuk memetakan kebutuhan pembimbingan klien dan merupakan dasar penyusunan rencana pembimbingan. Setelah rencana pembimbingan disusun, CPK berkonsultasi dengan atasan yang dalam aktualisasi ini adalah Kasih BKD serta PK yang terkait. Rencana pembimbingan ini pun dipaparkan dalam sidang TPP sebelum akhirnya diterapkan kepada klien. Tahapan kedua yaitu pembuatan kontrak bimbingan. Setelah rencana pembimbingan disetujui, CPK membuat kontrak bimbingan dengan klien. Kontrak bimbingan ini ditandatangani oleh klien di atas materai pada saat klien datang lapor diri konseling di Bapas Kelas 1 Jakarta Selatan. Pada saat ini, CPK juga menjelaskan kepada klien mengenai rencana pembimbingan yang akan diberikan kepada klien selama menjalani masa bimbingannya di Bapas. Kegiatan pembimbingan pun dimulai. Bimbingan pertama klien berupa bimbingan kepribadian dalam bentuk lapor diri dan konseling. Saat klien berkunjung ke Bapas Kelas 1 Jakarta Selatan untuk lapor diri dan bimbingan, klien diwajibkan untuk mengisi buku tamu klien. Pada bimbingan pertama ini, CPK menanyakan kabar dan aktivitas klien setelah bebas tanggal 8 April 2022 lalu. Tak lupa, CPK juga menanyakan apakah klien memiliki kendala atau masalah yang tengah dihadapi. Setelah itu, diberikan pula penguatan kepada klien untuk menjalani pembimbingan. Bimbingan kepribadian kedua berupa penyuluhan rohani. Penyuluhan rohani kali ini dilaksanakan di Bapas Kelas 1 Jakarta Selatan. Pada kegiatan bimbingan kepribadian ini, CPK juga bertugas sebagai petugas registrasi yang menerima klien yang datang. Bapas Kelas 1 Jakarta Selatan bekerja sama dengan Pokmaslipas Yayasan Al-Muhajirin Wal Ansor atau AMWA dalam menyelenggarakan kegiatan bimbingan kepribadian ini. Isi dari penyuluhan rohani kali ini adalah ceramah, pelajaran menulis Al-Quran, sharing, membaca Al-Quran, dan penguatan diri. Bimbingan kepribadian ketiga berupa lapor diri dan konseling secara daring. Pada bimbingan kali ini, CPK dan klien memanfaatkan fitur video call dari WhatsApp, sehingga klien bisa tetap berada di rumah sementara CPK berada di kantor. Penggunaan media daring ini sangat mempermudah bimbingan di tengah pandemi. Tahapan aktualisasi selanjutnya merupakan pembuatan catatan hasil bimbingan. Setiap kali selesai dilakukannya pembimbingan, CPK menuangkan hasil bimbingannya dalam sebuah catatan hasil bimbingan. Dengan adanya catatan hasil bimbingan ini, dapat diketahui perkembangan klien sejak dilakukannya bimbingan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Klien juga memiliki record mengenai bimbingan apa saja yang telah diterimanya. Tahapan selanjutnya adalah penyusunan laporan perkembangan. Pembuatan laporan perkembangan dan evaluasi dilakukan pada setiap tahap selama masa bimbingan klien berlangsung. Hasil evaluasi bimbingan digunakan sebagai bahan dasar dalam menyusun program pada bimbingan berikutnya yang dilengkapi dengan hasil reassessment kebutuhan klien. Setiap hasil bimbingan dan laporan perkembangan harus ditandatangani oleh Kepala Bapas. Begitu pula dengan kontrak bimbingan klien. Dalam setiap tahap aktualisasi ini, CPK melakukan koordinasi dengan Kepala Bapas dan atasan langsung, sehingga setiap progresnya dapat terpantau, terkontrol, dan mendapat bimbingan penuh.
Berikut ini merupakan dokumen aktualisasi, surat perintah pembimbingan, rencana pembimbingan, kontrak bimbingan, catatan hasil bimbingan, dan laporan perkembangan.